Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang terhormat Ibu Septiana Purwaningrum MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti kuliah daring pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Al-Khoriatus Sa'diyah sebagai moderator topik yang akan kita bicarakan mengenai Amsalul Quran dan penyelesaiannya. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9. Penyaji pertama Binti Nurul Khairiyah, penyaji kedua Sally Amelia Pratiwi, dan penyaji ketiga Muhammad Miftahul Janan. Selanjutnya penyajian materi. Penyaji materi saya persilakan. Pengertian Amsalul Quran. Kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata matsal. Kata matsal, matsil, mits adalah sama dengan syabah, syabih, baik lafadz maupun maknanya. Secara etimologis mempunyai arti contoh atau bandingan. Maka apabila membandingkan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi rupa, warna, rasa, dan lain-lain, maka itu merupakan matsal. Definisi Amsal Al-Quran menurut Ibnu Al-Qayyim yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang abstrak atau ma'qul dengan sesuatu yang indrawi atau mahsus, atau mendekatkan dari dua mahsus dengan yang lain dan menganggap salah satunya itu sebagai yang lain. Macam-macam amsalul Quran. Yang pertama, al-amsal al-musyarahah adalah yang diungkapkan dalam Al-Quran mempunyai kesamaan dengan kenyataan yang dialami oleh kehidupan masyarakat. Yang kedua, al-amsal al-kaminah, yaitu amsal yang tidak dialami oleh manusia dalam kehidupannya atau bukan kehidupan nyata di dunia. Yang ketiga, amsal mursalah, ialah ayat Al-Quran yang berlaku sebagai perumpamaan atau suatu ungkapan yang pada akhirnya tidak menggambarkan kata tasbih tetapi ungkapan sebagai matsal. Ciri-ciri Amsalul Quran. Yang pertama, Amsalul Quran kadang-kadang bersifat hakiki atau menggambarkan fakta yang sebenarnya, dan kadang-kadang bersifat fardi atau ilustrasi. Sementara amsal yang fardi biasanya diungkapkan dalam bentuk tasybih atau penyerupaan. Yang kedua, di antara ciri-ciri spesifik Amsal Al-Quran adalah qiyas tamsili. Amsal Al-Quran memiliki dua ciri aspek, yaitu yang tersurat dan yang tersirat. Yang ketiga, matsal yang tersurat adalah matsal yang jelas, eksplisit dengan kata matsal, sedangkan matsal yang tersirat adalah yang tidak eksplisit dengan kata matsal. Yang keempat, kehebatan lain dari Amsal Al-Quran adalah bahwa sebagian ayatnya telah berlaku di masyarakat sebagai peribahasa yang telah dikenal. Yang kelima, spesifikasi lainnya adalah Amsal Al-Quran bersifat mutlaqah dengan pengertian bersifat menyeluruh dan tidak hanya bersifat parsial atau sebagian. Faedah Amsalul Quran. Yang pertama, menampilkan suatu yang abstrak.
atau yang hanya dalam pikiran, keadaan yang sesuatu yang konkret yang hanya dapat diinderakan manusia sehingga akal dapat menerimanya. Kedua, menyingkap makna yang sebenarnya dan memperlihatkan hal-hal yang gaib melalui paparan yang nyata. Ketiga, mengumpulkan arti yang indah dalam ungkapan yang singkat sebagaimana terlihat pada Amsal Kaminah dan Amsal Mursalah. Keempat, mendorong orang yang diberi matsal atau perumpamaan untuk berbuat sesuai dengan matsal. Kelima, memberikan pujian bagi pelaku matsal. Keenam, mendorong giat beramal melakukan hal-hal yang menarik dalam Al-Quran. Ketujuh, pesan yang disampaikan melalui Amsal lebih menyentuh di hati, lebih mantap dalam menyampaikan nasihat yang lebih kuat pengaruhnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.